Punya akun tapi sering terkena hack atau misalnya kita memiliki sebuah situs tapi sering terjadi kesibukan walaupun pengunjungnya tidak begitu banyak. Ataupun kita memiliki sebuah data tetapi sering terjadi kerusakan ataupun hilang. Simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Habib di Habib Channel. Di sini saya akan melakukan sedikit pembahasan atau misalnya memberikan sebuah informasi mengenai 3 jenis serangan cyber yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nah, untuk video yang seperti apa, simak penjelasan berikut ini. Jenis serangan hacker pertama adalah malware. Malware merupakan sebutan untuk berbagai perangkat lunak berbahaya, termasuk di dalamnya virus dan ransomware. Ketika masuk ke perangkat kita, malware ini dapat melakukan berbagai hal seperti mengambil alih sistem perangkat kita, dapat membaca aktivitas kita selama menggunakan perangkat ini, atau bahkan mencuri data kita. Nah, malware ini biasanya masuk karena kita melakukan klik atau pada suatu link yang tidak terjamin keamanannya, atau membuka attachment yang menyebabkan suatu aplikasi berbahaya dapat terinstall pada perangkat kita tanpa sepengetahuan. Yang kedua adalah phishing. Phishing merupakan jenis serangan cyber yang bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi penting dan sensitif seperti username, password, PIN, dan sebagainya. Umumnya phishing ini dilakukan melalui layanan surat elektronik atau email yang di dalamnya terdapat attachment. Nah, ketika membuka attachment inilah, para penyerang bisa mencuri informasi penting tersebut dengan memanfaatkan malware yang disisipkan dalam attachment tadi. Yang ketiga adalah DOS atau Denial of Service, yang merupakan serangan cyber yang dilakukan dengan cara mencegah pengguna mendapat akses ke suatu situs yang ingin dikunjungi. Dengan cara mengganggu server situs tersebut, untuk mengganggu suatu server, para penyerang akan membanjiri situs tersebut dengan request dari banyak sekali komputer sehingga server tidak mampu menampung request baru lagi. Ini yang menyebabkan server sibuk, padahal pengunjung saat itu mungkin tidak begitu banyak. Gimana nih dari pembahasan yang mungkin tadi sudah dibahas secara singkat? Apakah teman-teman mendapat informasi atau misal gambaran mengenai serangan cyber tersebut? Kita akan bahas di bagaimana cara pencegahan dari serangan cyber tersebut. Untuk pencegahan yang pertama yaitu bagaimana cara mencegah atau menghindari dari serangan malware. Sebenarnya kalau dari pencegahan ini lebih ke pengalaman pribadi saya, karena mungkin saya juga pernah mengalami. Ya, pengalaman saya yaitu laptop saya terkena ransomware, dan ransomware itu bentuknya jadi file yang kita miliki itu dikunci atau misalnya di decrypt. Nah, yang mana biasanya untuk membuka kuncinya itu kita harus nebus dari penyerang yang mengunci file kita. Kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan dari serangan malware ini? Nah, yang pertama teman-teman pastikan antivirus ataupun misalnya proteksi pada perangkat teman-teman itu dalam kondisi menyala. Karena apabila terbuka itu dapat menjadi celah para penyerang untuk merusak data-data kita. Nah, yang kedua itu pastikan firewall teman-teman itu dalam kondisi aktif juga ya. Karena ini sebagai proteksi tambahan atau perlindungan dari request-request yang tidak terpercaya. Dan yang selanjutnya adalah pastikan juga teman-teman tidak menggunakan aplikasi crack ataupun aplikasi yang tidak jelas keamanannya. Itu pun menjadi faktor utama perangkat kita dapat terkena virus malware seperti itu. Pencegahan kedua yaitu mencegah dari phishing. Phishing itu rata-rata mencuri informasi terkait dengan kepemilikan akun kita, baik itu media sosial ataupun dalam bentuk perbankan. Nah, jadi hati-hati juga apabila teman-teman melakukan aktivitas yang berkaitan dengan akun. Nah, yang perlu kita hindarkan adalah apabila kita mengunjungi situs dengan meminta login akun yang kita punya, itu perlu hati-hati. Apakah situs tersebut itu memang benar
sudah terverifikasi atau belum dengan keamanan yang kita bisa lihat dari situs tersebut yang diproteksi atau tidak. Sebagai contoh, phishing ini sering terjadi saat kita menginginkan suatu follower, misalnya follower IG ataupun follower Facebook dengan menggunakan generator. Ini kemungkinan besar banyak sekali situs-situs yang dapat memanfaatkan akun ini untuk keperluan pribadi atau kelompoknya gitu. Dan juga hati-hati dalam menggunakan akun perbankan, karena banyak juga situs yang atas namakan suatu perusahaan padahal situs tersebut hanya sekedar mencuri informasi pribadi penggunanya seperti itu. Yang terakhir adalah mencegah kita dari serangan DOS atau DDoS, yang mana serangan ini dapat melumpuhkan suatu server. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah pastikan infrastruktur ataupun susunan dalam keamanan server kita itu sesuai dengan standar. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai infrastruktur yang kita miliki tidak memiliki keamanan yang ekstra. Contohnya saja, untuk dasar kita menggunakan firewall sebagai penyaringan dari request yang masuk kepada server. Nah, itu juga sebagai fondasi dari keamanan jaringan. Nah, yang selanjutnya kita dapat melakukan penambahan keamanan ekstra, misalnya dengan keamanan pihak ketiga. Nah, itu sekarang ini sudah banyak yang mengembangkan, dan itu pun biasanya pada perusahaan-perusahaan sangat diperlukan ya, walaupun serangan itu hanya sebentar tapi dapat merugikan. Nah, lebih baik mencegah daripada kejadian. Nah, mungkin untuk selanjutnya dapat dilakukan dengan cara mitigasi dari serangan DDoS. Apa itu mitigasi? Sebenarnya mitigasi ini sebagai filter dari request yang akan menuju server, yang mana apabila serangan ini fiktif atau misalnya sebagai bot, itu nanti akan difilter menuju cloud scrubbing center, yang ini dilakukan oleh mitigasi terhadap DDoS gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terjadi kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lebih paham mengenai materi ini, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita melakukan kegiatan secara online. Nah, tetap jaga keamanan data kita di media digital. Jangan sampai keamanan data kita diganggu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman ataupun ke keluarga untuk mencegah dari kejahatan orang-orang di luar sana. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.